Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua salat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dan salat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Salat sunnah tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam setelah kita terbangun dari tidur. Salat tahajud dikerjakan setidaknya 2 rakaat atau sebanyak-banyaknya sampai tidak terbatas atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketahuilah, salat tahajud merupakan kehormatan bagi seorang muslim karena dapat mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari, dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur kelak. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari sholat sunnah tahajud ini, seperti diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang terpuji di hadapannya, serta kita pun akan diberi jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya segala doa-doa. Dengan banyaknya keutamaan sholat sunnah tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya untuk melakukan sholat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baik dan sangat dianjurkan setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini zikir dan doa yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita baca setelah kita melaksanakan sholat tahajud, karena zikir ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah bisa menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa api neraka. Selain itu, istighfar dapat menjadi penyembuh dari berbagai penyakit, penolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membaca istighfar untuk kedua orang tua kita sebanyak 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi sebanyak 33 kali. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab istighfar yang kita kirimkan, sehingga dosa-dosa orang tua kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
apabila orang tua kita masih hidup, ketika kita seorang anak beristighfar untuk kedua orang tua kita, maka dosa-dosa orang tua kita yang dilakukannya seharian, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek, karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan satu tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Yang keempat, membaca sholawat 100 kali. Untuk lafaz sholawatnya itu bebas, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Adapun sholawat yang pendek misalnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita baca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca sebanyak 41 kali. Khasiat dari membaca doa sapu jagat ada 3 poin. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 bahwasannya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat muslim menginginkan kehidupan yang bahagia, menginginkan kehidupan yang baik ketika hidup di dunia dan tentunya ketika nanti di akhirat. Untuk itu, doa sapu jagat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 zikir dan doa yang selayaknya harus kita rutinkan dan jangan sampai kita tinggalkan dalam membacanya setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.